Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ke pertemuan hari ini, kita bakal melanjutkan materi dari dari yang sudah tadi Bapak jelaskan, yaitu sekarang kita bakal mempelajari tentang aplikasi Blender gitu. Sebelumnya, Bapak review dulu dari materi yang tadi ya. Jadi animasi tiga dimensi itu merupakan gambar bergerak dalam ruang tiga dimensi yang memiliki tiga sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, atau yang lebih sering kita kenal dengan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, output dari animasi tiga dimensi itu biasanya berbentuk video, tapi bisa juga berbentuk GIF yang satu animasinya itu memiliki 24 frame gitu, atau lebih. Nah, konsep dari animasi tiga dimensi itu merupakan sebuah model yang memiliki bentuk, volume, dan ruang. Terus model animasi tiga dimensi itu juga dibagi menjadi dua, yaitu model hard surface sama model organik. Oke, lanjut. Dari aplikasi yang udah banyak di luar sana gitu ya. Di sini ada tiga aplikasi yang paling sering dibicarain sama orang gitu. Yang pertama ada Blender, yang kedua Maya, dan yang ketiga itu ada Cinema 4D. Nah, Blender itu sendiri, Blender itu gampang dipakai gitu, gampang dimengerti, mudah dipakainya, terus ringan aplikasinya. Kalau Maya itu lebih ke software yang buat biasanya studio-studio besar buat bikin animasi gitu. Kalau nggak salah itu di Finding Dory gitu, kalau nggak salah dia udah pakai Maya. Buat Cinema 4D, nah sekarang tuh Cinema 4D katanya udah jadi standar industri gitu buat bikin animasi atau bikin model tiga dimensi. Nah, buat pembelajaran kita untuk sekarang dan kedepannya, kita bakal lebih sering pakai Blender gitu. Ya, kenapa Blender? Ya, soalnya tadi kan ya, Blender itu gratis, terus mudah dimengerti juga. Dan buat sekarang, Bapak bakal ngejelasin tentang UI-nya dari Blender itu sendiri. Nah, pas pertama kali kita nge-launch Blender, kita tuh bakal ketemu namanya start screen. Di start screen itu biasanya udah ada file apa aja yang udah kita pakai, udah kita buka sebelumnya atau yang terakhir kita buka gitu. Terus di tengahnya itu terdapat yang namanya viewport. Viewport itu sendiri, jadi semua kegiatan yang kita lakukan gitu bakal terjadi di viewport gitu. Kayak kita mau naruh objek, mau nge-scale, mau mindahin objek itu semuanya dilakukan di viewport. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya workspace. Nah, di Blender itu sendiri ada kayak workspace itu kayak preset dari UI-UI-nya itu. Kalau misalnya kita ke uh, workspace layout, nah kita tuh di situ fokus buat layouting aja gitu, buat uh, mindahin objek, buat nge-scale kayak gitu-gitu. Terus yang misalnya ke sebelahnya ke layout modeling. Layout modeling itu fokus buat sesuai sama namanya, jadi modeling. Kita buat nge-scale objek, nge-rotate objek, buat nge-loop cut atau sebagainya gitu ya. Dan seterusnya, sculpting, UV editing, texture painting, itu sama sesuai dengan namanya gitu ya. Terus biasanya di workspace yang udah tersedia itu, mereka tuh udah nyediain tools yang harus yang biasanya digunakan gitu di workspace itu sendiri. Kayak tadi sculpting, kita udah disediain toolnya buat sculpting kayak misalnya apa namanya smooth atau buat grab yang kayak gitu-gitu. Dan kita juga bisa nih kita ngebuat workspace kita sendiri, kayak misalnya kita udah ada layout ya apa namanya template yang layout. Nah, misalnya di template yang layout kita mau nambahin UI buat animasi gitu ya, itu bisa dari sana ya juga. Nah, di sebelah pojok kanan itu ada yang dinamain outliner. Itu juga suatu interface yang penting gitu. Soalnya di outliner itu juga kita itu jadi kayak mengorganisir
semua objek yang ada di dalam scene-nya. Kalau misalnya di aplikasi lain mah kayak layer-nya gitu, kayak di Photoshop kayak gitu. Nah, outliner juga terdapat suatu objek yang bernama collection yang berfungsi mengelompokkan beberapa objek agar lebih mudah terorganisir. Jadi kalau misalnya di Photoshop juga collection itu jadi kayak grup kalau misalnya kita pencet Ctrl G gitu ya. Dan selanjutnya itu ada editor type. Nah, editor type sendiri ini jadi kalau misalnya kita udah tadi di workspace, workspace itu mereka udah ngaturin beberapa editor type gitu. Yang misalnya pasti di tiap workspace itu ada yang ada 3D viewport. Nah, kalau misalnya kita ke UV editing, pasti udah ada yang namanya UV editor itu di situ, dan outliner udah pasti ada gitu ya. Oke, ini tugas, dan di sini Bapak mau sambil pindah ke Blendernya. Sebentar ya. Apa ini sudah di Blendernya atau belum? Sudah, Pak. Nah, jadi Bapak ngejelasin dikit lagi kayak yang tadi, ini yang namanya start title-nya. Jadi kita bisa lihat recent file-nya apa, kita bisa new file dan semuanya gitu ya. Dan ini yang namanya 3D viewport, semua uh, kegiatan bakal kita lakuin di sini gitu. Kita bisa nambah objek, misalnya di sini kita nambah sphere, dan di atas ini yang tadi yang Bapak jelaskan yang namanya workspace. Ini kita ada di workspace layout. Dan misalnya kita pindah ke sini, jadi workspace modeling di sini lebih fokus ke modeling. Kita bisa lihat di sebelah kirinya udah ada tool-toolnya buat misalnya buat bevel, buat extrude, dan yang lainnya lagi. Di sebelah kanan kita bisa lihat yang namanya outliner. Yang tadi udah dijelasin, outliner itu jadi kayak layer-layer dari layer gitu. Di sini juga kita bisa nambah collection, misalnya collection 2, sama kayak group. Kalau misalnya kita tutup ini, collection pertama itu jadi nggak kelihatan gitu. Dan mungkin sekian yang bisa Bapak jelaskan. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab.